ketika Allah melarang masalah arak pun, Allah tidak langsung melarang arak itu haram. Allah melalui 3 proses. Iya. 3 proses, Mas Fabi. Jadi nggak sembarangan. Sekali, Sangat, gitu ya? Karena arak itu sudah melekat sekali pada orang-orang jahiliyah. Betul. Meskipun pemerintah misalnya melihat bahwa investasi khamr ini bisa Menguntungkan dan mensejahterakan. banyak devisa di situ, tetapi ada bahaya yang mengintai. Anak-anak muda generasi Indonesia di mana kita sedang kebanjiran bonus demografi ya. Masa rusak dengan hanya Karena minuman keras gitu ya. hanya karena perpres, Perpres. yang 1 detik rusak semuanya gitu kan. Oke, selamat datang Kang Zidni dan Kang Lutfi dalam acara ngopi kita malam Kamis. Walaupun saya yakin beliau berdua ini punya waktu jadwal yang sangat padat dan sibuk, tapi masih menyempatkan hadir dan berbagi ilmu bersama kita. Nah, kali ini Kang Lutfi dan Kang Zidni, Kang Lutfi dan Kang Zidni sehat ya? Kang Lutfi? Alhamdulillah, Sehat, waras, Brigas. waras walafiat. Pakai beras. Kang Zidni sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Iya, mantap ini. Cerah-cerah sekali ya. Undangan jadi agak berhias dulu. Oh gitu. Dihiasnya sama ini, yang di sebelah bukan ya? Iya. Bukan. Nah, Kang Lutfi dan Kang Zidni, tema kali ini kita berbicara tentang seminggu ini lagi rame-ramenya nih tentang minuman keras tiba-tiba lagi naik daun nih. Kenapa naik daun? Karena pemerintah kita sempat mengeluarkan perpu tentang Saya sebutnya ya? kebolehan. Boleh, iya, cepet aja. Perpres peraturan presiden tentang investasi minuman keras di Indonesia. Nah, saya ingin nanti pembahasan kita lebih fokus ke bagaimana pandangan pesantren Islam tentang investasi minuman keras di Indonesia. Nah, satu persoalan yang ingin saya kemukakan pertama Kang Lutfi dan Kang Zidni. Minuman keras memang tidak kita konsumsi secara langsung. Minuman keras juga memang haram ketika dikonsumsi secara langsung. Nah, lalu apa kaitannya investasi minuman keras ini dengan kita selaku orang yang bahkan tidak mengkonsumsi minuman keras itu sendiri? Boleh Kang Lutfi dulu mungkin ya? Nah, Kang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mas Fabi dan Selamat malam Kang Lutfi. adikku tercinta Siap. si Bontot ya. Ya, saya tercinta kan? Enggak sih. Saya Siap. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam acara ngopi Al Khiyaro TV. Siap. Dan tentunya materinya cukup menarik ya, karena materi ini lagi jadi sentra pemikiran, sentra omongan dari isu, ya. hampir Dari ujung Sabang sampai Merauke, dari pulau Merauke sampai Sabang. Sabang. Terima kasih Mas Fabi. Ya. Kalau kita bicara tentang arak, mungkin tidak Asik, enak, ya? tidak asik ketika kita harus berbicara tentang asal usul arak dan tradisi arak dalam sejarah. Betul. Baik itu sebelum Islam dan sesudah Islam. Jadi arak itu apa dan bagaimana sejarah arak itu dan bagaimana hukum arak dalam sisi agama Islam. Kenapa sih Homer bisa jadi bermasalah gitu ya? Homer itu bermasalah. Ya, siap. Poin pertama yang perlu dicatat bahwa Allah dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa arak itu halal atau haram secara jelas. Oke. Al-Khomru haramun, Al-Khomru halalun itu nggak ada. Jadi tidak ada hukum dalam Al-Quran itu, tidak ada hukum halal haramnya gitu ya? Ini yang akhirnya dibawa kerana ijtihad, ya kan? Karena tidak ada ayat pasti, ayat qot'i yang mengatakan bahwa Allah itu halal atau haram. Dibawa kerana ijtihad, otomatis setelah dibawa kerana ijtihad, maka perbedaan pendapat itu pasti ada. Karena pandangan ulama masing-masing berbeda pasti ya kalau tidak. Oke. Itu yang pertama ya, bahwa Allah tidak secara ini. Allah melarangnya tidak dengan haram atau halal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, arak ini sebuah tradisi yang sudah melekat sekali pada zaman jahiliyah. Sangat melekat jauh sekali. Sebelum Islam datang ya, itu ya? Jauh sebelum Islam datang, arak ini sudah sangat melekat pada adat kebiasaan orang jahiliyah. Betul. Sehingga ketika Allah melarang masalah arak pun, Allah tidak langsung melarang arak itu haram. Allah melalui 3 proses. 3 proses Mas Fabi.
Jadi nggak Hati-hati sembarangan. sekali, gitu ya. Karena arak itu sudah melekat sekali pada orang-orang jahiliyah. Betul. Ini contoh ya. Ini apa namanya pelajaran buat kita. Ketika kita itu menghadapi tradisi yang sudah melekat, tradisi jelek, tapi sudah melekat pada suatu daerah, maka jangan sekali-kali frontal ketika kita melakukan perlawanan. Karena konsekuensinya juga akan semakin luar biasa ya. Tetap pasti akan besar. Ada konfrontasi lah gitu dari Sebagaimana masyarakat. Allah itu melarang arak, ya kan? Ya. Saya pikir pelarangan arak itu adalah pelarangan yang paling unik dalam Al-Quran. Karena tuh melalui proses 3 tahap. Tidak semua hukum itu melalui tahap-tahap itu Ketika ya. Allah itu melarang jangan berbuat kasar pada orang tua. Wala taqullahu maufin, langsung bilang. Tidak ada ya. Enggak ada. Tidak bertahap begitu ya. Iya, langsung. Jangan membunuh. Jangan tinggalkan sholat. Jangan meninggalkan zakat, jelas. Tapi arak tidak demikian. Sampai 3 tahap arak itu. Saya cerita sedikit. Ya. Orang-orang itu tradisi arak itu luar biasa. Sampai banyak sekali sahabat kita ya, itu yang memang punya tradisi minum arak sebelum Islam Sahabat datang. kita nih ya. Sahabat-sahabat Rasul. Sahabat Rasul Sahabat itu Rasul ya. ya, apa namanya? Sangat erat kaitannya dengan Khamar. Ya. Nah, suatu hari Rasulullah itu masuk ke kota Madinah, ya, ke kota Madinah. Sehingga ketika masuk ke kota Madinah ada sahabat ya yang tanya, ya Rasul, bagaimana ini tentang hukum arak? Bagaimana arak dan judi? Lalu turun ayat yang mengatakan bahwa katakanlah kepada mereka bahwa arak itu memang ada manfaatnya tapi banyak madorotnya. Ada manfaatnya tapi banyak madorotnya. Ini ayat yang pertama yang berkaitan dengan arak. Tidak ada kata larangan sedikit pun ya. Tidak ada kata larangan. Ada banyak manfaatnya. Sedikit banyak manfaatnya. Sedikit manfaatnya. Sedikit manfaatnya. Banyak mudorotnya. Banyak madorotnya. Tetap sahabat tuh mengejarnya masih ada manfaatnya itu. Iya. Karena selain enak juga ada manfaatnya gitu mungkin ya. Makanya seorang ulama besar yang bernama Ibnu Katsir dalam kitabnya ya, dalam syarah kitabnya itu menerangkan apa sih manfaat arak. Ya. Karena Allah itu jelas dalam ayatnya. Arak itu banyak madorotnya, tapi ada sedikit ada manfaatnya. Tidak mungkin salah dong Allah soal itu. Allah ya. nggak mungkin salah. Akhirnya Ibnu Katsir dalam kitabnya itu menulis bahwa beberapa manfaat arak. Yang pertama adalah arak itu bisa mencerna makanan. Arak dalam pengertian dikonsumsi ya maksudnya kalau Iya, itu ya? dikonsumsi, mencerna makanan. Yang kedua, arak itu bisa membuat kita nikmat sesaat. Ya. Yang ketiga, arak itu bisa membuat pikiran menjadi jernih. Oh gitu ya? Ya. Tapi itu pendapatnya Ibnu Katsir, tapi sesaat. Ibnu Katsir menggali demikian, itu berawal dari ayat Quran yang mengatakan bahwa Karena pasti ada manfaatnya arak gitu ya. itu ada manfaatnya, banyak madorotnya. Dah, itu yang pertama. Oke. Sehingga ada diterjemahkan ada manfaatnya Ya, pasti dicari. sehingga dari 100 ulama, kita ambil contoh aja. Sehingga dari 100 sahabat yang biasa minum arak, seiring dengan turunnya ayat ini, turun menjadi 50. Oh gitu ya. Ya. Tapi masih ada aja yang minum arak karena ada manfaatnya. Iya. Tidak salah dong kalau dalam posisi itu ya mungkin ya. Akhirnya ada banyak sahabat yang tetap masih minum arak. Di antaranya siapa? Siapa tuh? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu setelah ayat turun ayat itu tetap minum arak. Iya, ada manfaatnya katanya gitu. Nah, sehingga suatu hari Abdurrahman bin Auf itu pesta lah. Mengadakan pesta makan-makan, mengundang Ali bin Abi Thalib di antaranya. Dan apa yang disediakan? Arak di sana. Oke. Bagaimana reaksi Ali bin Abi Thalib saat itu? Sehingga saya tidak mengatakan bahwa sahabat Ali peminum arak, bukan. Ya. Jangan salah paham. Ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu tetap minum arak. Karena tidak ada kejelasan ayat tentang haram halalnya. Ini baru ayat pertama yang turun bahwa Ya, ada manfaat. akhirnya minum arak sehingga Abdurrahman bin Auf itu setelah minum arak sholat. Jadi sholatnya dalam keadaan mabuk. Turun ayat yang kedua, jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini larangan. Cuman kan ayat kedua turun soal khamar. Turun yang kedua, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Artinya di luar sholat bisa jadi boleh gitu ya. Akhirnya seiring dengan turunnya ayat yang kedua ini, yang tadinya 50% berubah menjadi 30%. Tapi tetap ada sahabat yang masih minum karena ngejar manfaat dan di luar sholat. Iya, siapa sahabatnya di antaranya? Siapa itu? Torik.
Bukan Torik Kang Epen ya. Bukan. Iya, bukan Torik Kang Oek, bukan. Iya, bukan. Itu bahkan pernah meracik sebuah arak, lalu ditanya sama sahabat yang lain, kamu bikin apa? Bikin arak buat obat. Oke. Konteksnya membuat obat. Lalu diadukan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul itu Torik itu bikin arak buat obat. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Allah tidak pernah menciptakan arak buat obat. Allah menciptakan arak pasti buat penyakit. Ini itibar bagi kita semua, bahwa ketika ada orang yang mengatakan bahwa arak itu ada manfaatnya, obat salah itu. Hadisnya jelas kok ada. Ya kan? Lalu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal adzamu rijsun min amali syaiton. Ini setelah kejadian itu. Ya. Artinya turun ayat yang ketiga. Setelah turun ayat yang ketiga, semua sahabat tidak ada yang meninggal, tidak ada yang meminum arak lagi. Gitu. Yang dapat difahami dari cerita ini bahwa arak itu segitu antiknya sehingga Allah pun ketika menurunkan ayat. Tapi perlu catat, dalam surat yang ketiga Allah tidak mengatakan haram. Hanya menyamakan perbuatan itu dengan perbuatan syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun. Perbuatan setan bahasanya. Makanya dalam bahasa ini rijsun itu perbuatan setan. Oke. Itu sekelumit tentang cerita bagaimana Homer itu turun. Nanti bisa dilanjutkan sama Kang sini ada yang mau dilanjutkan soal nggak ada. Nggak ada. Tapi Kang sini sebetulnya menarik. Kayaknya seru banget berdua ya. Aku ditinggalin ya. Tapi benar Kang sini. Kalau misal cerita tentang bagaimana uniknya turun ayat tentang pelarangan Homer, tapi tidak jelas Homer itu masih haram atau halal. Lalu adakah ulama yang masih menggunakan ayat tersebut menjadi dalil bahwa Homer itu boleh gitu, sedangkan tidak ada ayat yang melarang secara jelas? Kalau mazhab sih ya sepakat bahwa Homer itu haram untuk diminum. Ya, untuk diminum haram. Yang berbeda pendapat itu tentang kenajisannya. Apakah Homer itu najis secara fisik zat atau najis sifatnya gitu. Karena memang tidak disebutkan. Itu kan rijsun min amali syaiton. Dia adalah perbuatan setan yang buruk lah gitu ya. Di situ ketika para sahabat membanting kendi-kendi Homer mereka kan si Homernya itu nyiprat ya. Apa sih nyiprat tuh? Menetes, membanjur. Enggak nyiprat. Banjur dengan banjur itu beda. Banjur itu perbuat sengaja gitu ya. Nyiprat itu biasanya dari bawah. Terciprat. Nah, itu di Indonesia tuh. Terus kalau ciprat tuh begini, gitu. Terus kecil, nggak besar. Jadi bikin anyep bukan bikin basah. Iya. Jadi bajunya masih bisa dipakai tuh, nyiprat namanya. Iya. Nah ini setelah cipratan, terkena cipratan. Setelah ada cipratan ke bajunya, mereka kemudian mendirikan sholat. Itu sebagai dalil bahwa Homer berarti nggak najis. Tidak najis. Gitu. Tapi yang bilang najis ya najis. Artinya berbeda pendapat di situnya. Kalau di keharaman Homernya ya setelah ayat ketiga turun ya haram. Paling nanti bedanya di apakah ini termasuk Homer atau bukan gitu. Oke, tapi Homer tetap haram, tapi apakah ini termasuk jenis Homer atau bukan itu yang menjadi perdebatan. Nah, itu yang jadi perdebatan. Apakah alkohol itu otomatis bisa dikatakan Homer? Kemudian bagaimana misalnya kalau menggunakan parfum yang beralkohol atau berobat dengan menggunakan kandungan alkoholnya lebih besar atau gimana? Itu kan masalahnya di situ gitu. Kalau untuk Homernya sih haram. Gitu. Tapi berarti kan keharaman atau kehalalan, kebolehan atau keharaman Homer itu diantaranya yang paling jelas adalah ketika dilakukan mengkonsumsinya. Ya, kalau mengkonsumsi sepakat. Sepakat haram. Nah, kemudian kita konsentrasi ke temanya Kang Zidni. Ya. Kita tidak minum, kita juga tidak terlibat dalam hal apapun dalam investasi Homer. Lalu kenapa kita menolak dengan investasi itu? Toh untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat juga kalau ternyata menghasilkan sesuatu. Misalnya, bagaimana menyikapi itu? Ya, pertama saya katakan dulu bahwa kita tidak masuk ke dalam wilayah politiknya ya. Oke, ya. Jadi ini kita tidak membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam arti kebijakan politik. Yang kemudian akhirnya yang tidak suka kepada Pak Jokowi
akhirnya semakin menjadi-jadi gitu kan. Yang suka kepada Pak Jokowi membela dengan tanpa dasar gitu kan. Jadi tidak ada urusannya dengan urusan politik. Ini murni urusan umat lah gitu ya. Urusan umat dan Urusan umat, urusan juga generasi penerus bangsa Indonesia gitu kan. Nah, untuk soal investasi ini kalau dalam Islam ya tinjauannya tetap Islam kan. Investasi ataupun usaha itu tetap harus patokannya adalah halal. Usaha itu halal sehingga menghasilkan hasil atau uang yang halal juga. Kalau misalnya usaha itu tercampuri oleh hal-hal yang haram, maka nanti hasilnya akan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, khomer ini dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa dosanya atau madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka meskipun pemerintah misalnya melihat bahwa investasi khomer ini bisa menguntungkan dan mensejahterakan, banyak devisa di situ, tetapi ada bahaya yang mengintai. Anak-anak muda generasi Indonesia di mana kita sedang kebanjiran bonus demografi ya. Masa rusak dengan hanya karena minuman keras gitu ya. Hanya karena perpres. Yang 1 detik rusak semuanya gitu kan. Sayang sekali investasi itu memang menguntungkan secara sesaat saja, kelihatannya saja, tapi ke depan kita nggak tahu nasib kita akan itu yang mungkin apa. Yang dianggap sebagai sedikit manfaatnya tapi banyak buruknya gitu mungkin ya. Ya. Situ ya. Dan bisa diambil kaidah misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian bisa juga kita melihat la doror wala dirar. Jadi tidak membahayakan diri sendiri, tidak membahayakan orang lain, apalagi ini membahayakan nasib bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Nah, Kang Lutfi gini, tadi Kang Lutfi membahas soal khomer minuman keras itu erat kaitannya dengan masyarakat nih. Sulit ditinggal pisahkan juga sulit. Nah, menurut Perpres ini yang saya baca, mungkin koreksi saya jika salah, ini hanya untuk beberapa daerah saja yang memang tidak bisa dipisahkan antara minuman keras itu dan adatnya gitu. Misal seperti Bali, terus NTB. Ada juga NTB, Papua, NTT, Papua, terus Maluku yang mungkin mayoritas masyarakatnya memang sudah terbiasa dan menjadi tradisi. Kalau kita kan orang Cirebon nih, kalau dibolehin ya kita juga teriak-teriak nih pasti. Itu kan urusan sebelah sana, Kang. Gimana tuh menyikapinya? Saya kemarin membaca analisa dari seorang tokoh ya. Memang aturan ini kan diperuntukkan bagi daerah-daerah yang tertentu, secara tradisi sudah membolehkan khomer ya, seperti Bali dan NTT. Tapi para tokoh itu menilai bahwa ketika Perpres ini lahir, itu dikhawatirkan justru akan memunculkan ke daerah-daerah yang lain, sehingga di Bali itu akan terhenti karena Perpres ini, sehingga penyalurannya itu muncul di daerah-daerah yang lain. NTB selesai, NTT akan tumbuh. Kesini tambah kesini tambah kesini tanpa terasa. Itu yang melatar belakangi para tokoh itu keberatan dengan aturan ini. Itu. Saya nilai Pak Jokowi sudah tepat sekali lah. Mencabut Perpres kemarin sangat tepat. Itu juga pengakuan dari para stafnya kan bahwa ini adalah masukan dari beberapa tokoh. Berarti kita perlu apresiasi sekali langkah dari Pak Jokowi. Karena ketika Pak Jokowi itu terus melanggengkan Perpres ini, setelah diminta pendapat, saya kira kurang bijak juga, ya kurang baik juga bagi Pak Jokowi. Makanya itu tadi yang sudah saya terangkan. Karena jelas mayoritas umat Muslim tadi itu yang sudah saya terangkan bahwa kekhawatiran dari para masyarakat itu bahwa ketika Bali itu menjadi sentral menjadi gitu ya. Ini yang diperbolehkan itu agak dibatasi misalnya itu akan muncul di daerah-daerah yang lain sehingga Perpres ini akan mendatangkan kemadorotan yang lebih tinggi. Kita jangan berhenti sampai Perpres ini, jangan-jangan nanti ada Perpres berikutnya takutnya begitu. Tapi saya yakin Pak Jokowi dengan pemerintah itu ketika menelurkan Perpres ini tidak sembarangan. Pasti melakukan tinjauan ya. Tinjauan secara semuanya lah, mencakup semuanya. Sosiologis mencakup semuanya. Tapi ternyata setelah dituangkan, setelah dibunyikan, ternyata mendapatkan penolakan hampir secara umum ya, banyak ya. Tidak hanya umat Islam mungkin ya. Karena kita patokannya begini, kalau kita secara
Misalnya seorang kepala sekolah itu menelurkan kebijakan Kebetulan beliau ini kepala sekolah ya. SMK SMK. kebijakan, lalu ada satu guru yang tidak setuju, itu nggak masalah. Tapi ketika sudah 9 guru yang tidak setuju, itu masalah. Iya. Apalagi mayoritas guru Ya, tidak setuju gitu itu ya. 9 itu. Artinya ketika yang tidak setuju itu satu, mungkin bisa meneruskan nih kebijakan saya gitu. Mungkin iya. Tapi kalau sudah 9 guru, ya kita perlu pertimbangkan. Bisa jadi. Saya yakin Pak Jokowi menilai itulah. Iya. Itu Nah, aja. Kang Sidney ada tambahan. Kok kita yang protes? Kok yang dibolehkan Bali, NTT, Papua, yang minum mereka, yang konsumsi mereka, kenapa kita yang protes gitu? Ya, tapi yang jalan-jalan ke Bali kan kita juga kan. Dan itu nanti apa misalnya kebiasaan-kebiasaan itu akan tumbuh gitu ya di masyarakat. Bukan hanya di masyarakat Bali, nanti masyarakat tetangga dan seterusnya gitu. Dan saya melihat gini ya. Kok nggak masuk akal ya seorang Pak Jokowi kemudian mengeluarkan perpres. Ada semacam ada kekhawatiran ini. Saya tuh kaget terus terang aja. Ini Pak Jokowi apa-apaan gitu. Iya. Mengeluarkan perpres yang sangat kontroversial kan. Nggak mungkin. Pertama itu nggak mungkin. Kan kayaknya bukan Pak Jokowi. Kayaknya bukan Pak Jokowi. Ada sesuatu di balik ini pasti. Nggak mungkin lah. Beliau ini penggemar teori konspirasi ya. Ini kan menjelang pilpres ya. Menjelang kampanye pilpres gitu kan. Tapi saya sekali lagi disclaimer, kita nggak bicara terlalu jauh tentang politiknya, enggak. Cuma ini pandangan saya sebagai masyarakat ya, sebagai bangsa Indonesia. Kelihatannya enggak mungkin Pak Jokowi mengeluarkan perpres seperti ini dengan pertimbangan pribadi gitu ya. Maksudnya dengan keinginan pribadi. Karena perjalanan Pak Jokowi ya dekat dengan pesantren, dengan para kiai, kayaknya enggak deh. Ini ada apalagi apa wakil gitu. wakil presidennya juga seorang Itu kiai yang ya. membuat saya semakin tidak mungkin wakil presidennya adalah seorang kiai, penasihat MUI, kemudian tadinya Rois Am di PBNU gitu. Sangat tidak mungkin. Apa iya gitu diloncati begitu saja atau tidak diindahkan gitu ya kehadirannya. Maka mungkin saja ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Yang saya aneh juga adalah ini kok enggak saya agak gugup nih bicara ini. Santai aja, jangan gak usah gugup. Apa ini yang menjadi gugup ini? Maksudnya gini. Jadi saya ikut deg-degan ini. Saya juga deg-degan. Enggak, maksudnya gini. Kan ada menteri investasinya kan. Tanyakan dulu ke menteri investasinya. Kenapa ada Siapa sih menteri perpres investasi Bapak Khomer Luhut gitu. Binsar Panjaitan. Oh iya. Artinya ditanyakan dulu lah ke beliau. Iya, jangan-jangan memang ini usulan beliau Enggak tahu dah. atau memang ini ada rencana lain mungkin gitu ya. Enggak tahu dah. Tapi Kang Sidney yakin bahwa ini bukan inisiatif murni dari Bapak Jokowi apa gimana? 90% yakin. Bukan dari Pak Jokowi dan ada tekanan yang sangat kuat terhadap Pak Jokowi untuk mengeluarkan perpres itu dari orang-orang yang Oke, berkepentingan. Kang Sidney. Nah, kemudian Pak Jokowi melempar isu ini gitu kan ke publik. sambil berharap-harap masyarakat itu menolak Oh ya? dan mengatakan bahwa PBNU tolong bantu kami gitu kan. Tolong bantunya itu bukan tolong bantu dikuatkan perpresnya, tapi tolong bantu dengan penolakan-penolakannya sehingga saya bisa mencabut perpresnya. Sehingga ada alasan untuk mencabut perpres. Iya. Akhirnya ternyata alhamdulillah setelah NU, Muhammadiyah gitu ya, kemudian ormas besar lainnya menolak itu dan akhirnya Pak Jokowi dengan tegas mencabut. Jadi semacam kita lagi main catur aja lah gitu. Oke. Profesor ya. Profesor. Tapi gini, Kang Lutfi. Jadi misalnya gini, kalau ada pernah Gus Dur, saya pernah dengar soal dulu isu tentang Lady Gaga. Mungkin Kang Lutfi dan Kang Sidney pernah dengar ya. Sebanyak apapun Lady Gaga di Indonesia, kalau iman kita kuat, tidak perlu khawatir soal itu. Seberapa buruk pun aturan yang dikeluarkan, kalau iman kita tetap kuat dan tidak minum khamr, apa salahnya? Apakah ada hubungannya dengan dikiaskan Enggak dengan gitu logikanya itu? enggak apple to apple Mas Fabi. Iya. Artinya Khomer dengan Lady Gaga beda lah. Bedanya di mana? Kalau Khomer itu ada perpresnya. Ada payung hukumnya lah ya secara negara. Sehingga negara tidak akan mungkin bisa bertindak ketika ada penjual miras atau konsumen miras, produsennya juga.
Kalau soal Lady Gaga kan nggak ada perpresnya, nggak ada payung hukumnya gitu kan. Itu satu hal yang berbeda. Kemudian kalau logikanya begitu, sekuat-kuat iman kita, maka kita nggak mungkin terbawa meskipun ada di depan mata gitu ya. Ya memang aturan itu kan untuk menata gitu ya. Kalau misalnya logikanya begitu, kenapa juga Allah mengharamkan khamr? Toh nanti juga kalau misalnya masyarakat tahu bahwa khamr itu nggak baik, pasti akan berhenti juga. Ya logikanya nanti begitu. Iya sih, betul. Jadi nggak apple to apple lah, itu tanggapan saya. Kang Lutfi ada tambahan. Kalau misalnya kita khawatir dengan perpresnya, seharusnya kita khawatir dengan iman kita sendiri. Kalau iman kita nggak kuat, ada atau tidak ada perpres kan nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau iman kita kuat, mau ada perpres sebanyak apa, seburuk apapun, ya sebetulnya nggak ada masalah. Apa gimana menurut Kang Lutfi? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya berangkat dari hadis itu. Siap. Artinya oke lah, saya sih insya Allah lah ya. Tapi ketika di sana itu masih banyak sekali orang-orang yang tidak seperti saya, yang insya Allah kuat dalam menahan khamr ini. Artinya banyak sekali masyarakat yang backgroundnya bukan pesantren ya, yang coba-coba dalam masalah khamr. Jadi itulah apa namanya, kita itu bukan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan masyarakat semuanya. Udah intinya bahwa khamr itu memang bagusnya dilarang. Nggak ada perpres juga khamr udah marak kok. Ya apalagi ada perpres kan. Apalagi Ya ada artinya perpres. misalnya gini, ketika ada penjualan miras yang merugikan, bisa jadi perpres ini malah justru menahan laju apa namanya, kayak yang apa namanya, oplosan itu Kang Zidni dan lain-lain. Justru kan itu yang dilarang katanya. Bahkan misal bir-bir yang ada di tempat-tempat terlarang itu justru diperbolehkan diperjualbelikan. Apa bedanya misal perpres sekarang dengan apa yang terjadi fenomena Untuk sekarang? mengantisipasi sebuah kemungkaran ya nggak pakai kemungkaran lagi Mas Fabi. Jadi bukan dengan cara kira-kira oplosan tidak beredar atau orang beralih dari oplosan ke yang lebih baik gitu. Tapi ternyata yang lebih baiknya perkara yang haram lagi, nggak begitu gitu. Jadi nggak tepat. Ya. Artinya sebetulnya perpres ini kalau ditinjau dari sisi masalahnya memang tidak ada masalahnya sama sekali. Sebetulnya gampang sih. Siapa yang diuntungkan itu yang bermain. Oke. Bagaimana Kang Lutfi? Siapa yang ada yang diuntungkan pasti ada yang bermain nih Kang Lutfi katanya. Sepakat. Sepakat ya? Saya tuh main sepakat sama adik saya. Iya, sepakat. Jadi kita tidak diuntungkan dalam perihal ini ya? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak, ya? sekali enggak. Jadi gini ya. Jadi orang itu terhipnotis dengan kata-kata khamr sebenarnya. Mereka nggak tahu khamr itu apa. Ya. Memang dalam sejarah Islam, saya kembali ke sejarah lagi nih. Khamr itu dalam tradisi jahiliyah itu adalah sebuah minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur dan kurma. Saat itu dikelola melalui anggur dan kurma. Saat itu melalui anggur dan kurma. Nah, zaman sekarang itu bukan anggur dan kurmanya, tapi ilatnya yang dicari, yang kita samakan. Artinya kalau misalnya perasan tape misalnya itu bisa menghilangkan akal, ya sama hukumnya dengan arak itu. Ada yang bilang. Bentar Mas Fabi. Nah, di Indonesia itu banyak sekali. Sabar Mas Fabi, sabar. Banyak sekali yang membuat arak-arak bukan hanya dari kurma dan anggur, tapi Kalau membuat arak-arak nggak mesti dari kurma dan anggur. Pakai Arak-arak lampu, Oh, itu pakai arak-arak. Baru ada genjreng Itu, tadi. iya. Pakai genjreng juga Itu bisa. buat arak-arak gitu. jadi apa namanya, arak itu sekarang banyak jenisnya ya. Artinya pokoknya kalau sifatnya ilatnya itu memabukkan, maka itu termasuk arak. Ada yang klasik sebenarnya kalau Lutfi. Klasik, pertanyaan klasik yang sering kali kita dengar soal khamr dan minum keras. Kalau selama tidak mabuk, nah itu kan kalau Lutfi, selama tidak mabuk, apakah tidak masalah? Atau ini bahkan sampai saat ini beberapa orang masih menggunakan dalil ini. Apakah perlu diperjelas lagi apa tidak? Dalil dibantah dengan dalil Mas Fabi. Nabi Muhammad tuh jelas kok. Sedikit banyaknya arak. Kalau misalnya ada orang minum 1 tetes nggak mabok, 2 gelas. Coba. Kalau misalnya nggak mabok juga 4 gelas. Nggak mabok juga sedrem. Mabok. Sama pabrik-pabriknya Pas soalnya. sampai sedrem mabok, maka hukum 1 tetes sama dengan hukum 1 drum itu. Mabok di sini bukan berarti dia itu teler ya. Jadi mampu menghilangkan akal. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang itu dikatakan mabuk ketika orang itu sudah tidak bisa membedakan mana baik yang mana benar. Imam Malik, orang itu dikatakan mabuk kalau orang itu sudah tidak bisa membedakan mana langit dan mana bumi. Misalnya ada orang minum arak nih, 1 drum.
Ditanyain itu apa? Kalau jawabannya masih langit berarti belum mabuk dia. Iya. Ini batasan Imam Malik. Iya. Kalau misalnya batasan Imam Hanafi, orang itu dikatakan mabuk kalau orang itu sudah tidak bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Oke. Misalnya si Henry nih lewat, ya. Si Henry lewat, terus ada orang habis minum ditanyain ini Henry cewek apa cowok. Kalau jawabannya cewek ya berarti dia hukumnya udah mabuk. Dan yang paling realistis dalam kehidupan kita sekarang itu pendapat Imam Syafi'i. Sekali lagi Imam Syafi'i memang yang paling pas buat diterapkan di Indonesia. Sudah tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, mabuk gitu. Apapun minumannya. Makanannya Bukan tetap hanya makanan. Teh botol. Minumannya tetap teh botol. Salah dong. Itu ya, itu gambaran arak dulu lah. Soalnya banyak orang yang salah kaprah kadang. Soal salah itu. kaprah bingung mana ini arak bukan. Sehingga perasaan tape yang mau mabuk kan najis enggak gitu kan. Bingung nanti melebar kemana-mana. Iya. Yang jelas perbuatan arak ini perbuatan yang sangat dibenci sama Allah ya tentunya. Bahkan disamakan dengan setan perbuatan. Karena kata Kanjeng Nabi secara zat arak itu sudah haram. Ya. Bahkan saking haramnya haram, saking haramnya haram. Saking haramnya arak. Saking haramnya arak, sesuatu yang berkaitan dengan arak maka ikut berdosa juga. Kanjeng Nabi loh hadisnya. Yang membuatnya, yang mengantarkannya, yang mengaduknya, yang menandur anggur Bahkan buat itu pun araknya. tidak minum sama sekali ya. Enggak minum sama sekali, itu Termasuk cuma nuang aja, ya kena dosanya gitu. kena dosanya. Oke. Inilah perlu diperhatikan sama teman-teman lah, udah nggak usah macem-macem ya. Jadi apalagi di daerah-daerah kemarin tuh ada yang minuman terus dikasih autan. Iya. Namanya udah Gelo ya. Nah Kang sini ada lagi orang bilang, bukan orang bilang tapi saya bilang kali ya. Sebagian orang menganggap bahwa riba juga perkara yang haram. Sama halnya dengan khamar misalnya gitu, sama-sama dilarang. Tapi riba yang dimaksud orang itu sebagian besar itu adalah bank. Bank diatur kok, diatur boleh dan dilaksanakan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita. Kenapa khamar sebetulnya apa yang berbeda dari khamar? Riba juga kan nggak boleh. Bunga kan haram gitu, riba. Kalau kan macam-macam ya. Ada melati, ada Kamboja, ada kembang maribang, Ada kembang desa ya. ada kembang kantil. macam-macam Mas Fabi. Jadi riba tidak boleh, riba yang ada dalam bank tetap dilaksanakan dan diatur. Kenapa khamar diprotes gitu? Riba itu masih pintu-pintunya tuh samar sih. Apakah ini riba atau bukan. Dan di bank itu masih khilaf. Ya, ada terjadi ikhtilaf di situ, ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang haram gitu kan. Ada yang bilang ini riba, ada yang bilang ini bukan gitu. Jadi itu persoalan yang benar-benar ikhtilaf. Beda dengan khamar kan. Khamar benar-benar itu sudah sepakat keharamannya. Nah, soal sedikit banyaknya. Iya. Itu memabukkan atau tidak gitu, haram atau tidak. Pertanyaannya bukan apakah kalau saya minum sedikit tapi nggak mabok, apakah Dianggap dosa juga atau tidak gitu. Misalnya, Kang, saya minum khamar Tapi nggak mabok. Itu apakah saya terkena dosa atau apakah itu halal gitu? Apakah boleh apa enggak? Nah, ini bukan seperti itu pertanyaannya sebetulnya. Pertanyaannya adalah apakah itu khamar atau bukan pertama. Kalau memang itu khamar, maka sedikitnya saja sudah haram. Tetapi kalau misalnya bukan khamar, maka sedikit itu tidak haram, tapi banyak bisa menjadi haram. Contohnya perasan tape tadi. Perasan tape kalau diminum sedikit, 1 gelas itu kan nggak haram. Ya. Tapi kalau misalnya sampai pada taraf pemabukan, baru haram. Nah kalau khamar, sepakat setetes juga haram. Walaupun nggak mabuk. Nah gitu, jadi beda ya. Khamar itu haram walaupun setetes. Sedangkan yang bukan khamar tergantung. Kalau tidak mabuk tidak apa-apa. Kalau mabuk haram. Nah begitu seharusnya. Termasuk juga apakah alkohol itu haram atau tidak? Ya tergantung juga. Jenis alkohol itu kan banyak sekali. Tidak hanya satu. Alkohol yang bisa untuk membasmi bakteri. Atau misalnya hand sanitizer. Ada alkoholnya. Ada alkoholnya gitu kan. Kemudian pengobatan-pengobatan. Yang dilakukan oleh dokter itu kan. Oleh dokter pasti kan ada alkohol gitu. Parfum. Itu ada alkoholnya. Atau misalnya membersihkan kloset. Jangan kloset deh, kalau kloset memang tidak dikonsumsi ya. Membersihkan misalnya tempat galon. Itu
membersihkan nodanya dengan Beberapa kali menggunakan itu ya. Beberapa orang menggunakan alkohol. digosok dengan alkohol gitu kan. Nah setelah digosok dengan alkohol sebelum kering atau tidak dilap gitu ya, kemudian galonnya dipasang. Akhirnya kan bercampur tuh antara si alkohol itu dengan air galon yang 19 liter sekitar ya. Iya. Nah tapi ketika dikonsumsi itu tidak memabukkan. Nah itu bagaimana? Itu nggak apa-apa juga gitu, karena alkohol yang untuk membersihkan itu bukan alkohol yang untuk homer tadi gitu. Jadi jenisnya beda. Ini menurut pakar ya kesehatan ya. Jadi bukan menurut saya bahwa dalam dunia medis alkohol itu berbeda-beda jenisnya gitu. Nah, alkohol yang untuk mematikan bakteri itu bukan sekedar mabuk kalau diminum, mati. Iya. Nyawa yang melayang kalau itu. Jadi jangan coba-coba lah ya. Nah, tetap jangan coba-coba gitu. Jadi yang di parfum gimana? Itu nggak apa-apa. Itu boleh. Kalaupun misalnya ada yang ingin menghindari itu ya bagus aja sih gitu. Cuma ketika ada yang masih beralkohol ya nggak apa-apa gitu. Kamu tuh ada yang ditambahin soal tadi Bung Abang dan kiasnya sama nggak kira-kira kalau harus disamakan dengan antara riba haram yang ada di bank dibolehin sama pemerintah, kok yang ini malah di habis-habisan dilarang? Kalau riba itu kan jelas ya dalam Al-Qur'annya itu Allah dengan jelas mengatakan haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kan ayatnya itu. Sekarang riba itu apa? Riba kan secara bahasa kan artinya lebihan. Ya. Lebihan. Ya. Makanya dagang jual beli juga sebenarnya ada ribanya. Saya menyetir, karena mencari lebihan. Iya. Saya menyetir pendapat dari adiknya Quraish siapa tuh? Alwi Syihab. Kalau Najwa Shihab anaknya ya? Ya. Alwi Syihab anaknya. Kalau si Syihab itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapanya Quraish Shihab. Alwi Syihab dalam bukunya itu mengatakan bahwa dagang itu sebenarnya riba. Cuman riba yang dihalalkan. Jadi saya pikir pembahasannya beda lah Mas Fabi antara riba dengan apa namanya? Peraturan dikeluarkan untuk membenarkan beda, bank. Iya beda. Nanti kita next time aja kalau masalah riba. Boleh, kita akan bahas riba nanti ya. Teman-teman, ini ada beberapa banyak pertanyaan yang mulai masuk nih. Teman-teman juga diskusi kita belum selesai, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya sehingga teman-teman nanti tidak keburu-buru dengan waktu. Nanti kita sudah akan close, tiba-tiba teman-teman bertanya, jangan sampai begitu. Nanti kasihan yang nggak kejawab gitu ya. Nah, soal Homer lagi nih, Kang Zidni. Seandainya Homer ini yang diatur adalah bukan Homer untuk dikonsumsi, minuman keras, tapi penggunaannya yang kemudian diatur. Apakah ada jalan keluar perpres Homer ini untuk masa ke depan? Misal Homer ini menguntungkan, tapi juga dilarang untuk dikonsumsi. Lalu ada jalan tengah nggak kira-kira untuk menemukan itu? Jalan tengah itu dibuat untuk memenangkan dua-duanya kan. Ya. Lalu untuk memenangkan Homer tuh gimana? Tujuannya buat apa? Misalnya kan ada kayak misal gini, kayak ada salah satu jenis obat-obatan terlarang yang boleh digunakan dalam beberapa situasi seperti pengobatan atau dikonsumsi tapi tujuan untuk mengobati, gitu Kang Lutfi. Itu kan ada. Alat mabok. Ya kalau seperti ada Homer atau alkohol. Seperti misalnya sabu-sabu, ganja. Itu sempat banyak beberapa komunitas itu mengajukan karena ganja itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Padahal dalam pembahasan fikih, pembahasan komunitas muslim gitu ya, bahwa ganja itu haram gitu. Apakah mungkin itu bisa dipersepsikan? Ya kalau kita kembali ke para pakar ya, kalau misalnya tidak ada obat lagi selain itu ya silakan saja. Tapi saya yakin ada obat yang terhitung halal lah gitu. Jadi Imam Hanafi bilang bahwa tidak mungkin Allah menciptakan penyakit kemudian obatnya adalah dari barang haram. Pasti ada obat dari barang halal. Meskipun kalau Imam Syafi'i bilangnya berobat pakai barang haram jika itu memang solusi satu-satunya ya nggak apa-apa gitu. Karena yang dipentingkan adalah kesehatan dan nyawa manusia gitu kan. Itu nggak apa-apa. Jadi terjadi perbedaan pendapat di sini. Apakah boleh menggunakan barang haram sebagai pengobatan gitu. Nah, Imam Syafi'i pun sebagai alternatif terakhir gitu. Bahwa boleh dikonsumsi dalam maning ya kudu kue. Misalnya berobat pakai darah ular misalnya. Apakah itu boleh? Emang harus darah ular. Kan masih ada obat-obat yang halal lainnya gitu kan.
Nah, baru kalau misalnya memang sangat unik penyakitnya sehingga tidak bisa disembuhkan kecuali dengan darah ular atau dunia medis belum menemukan obat yang tepat gitu. Sedangkan urgent harus diobati gitu. Harus diobati, maka diperbolehkan. Tapi tetap harus dengan fatwa seorang ulama gitu kan. Atau bagusnya lagi fatwa dari lembaga gitu kan. Bukan hanya perorangan. Bahwa si orang itu boleh berobat dengan obat tersebut, obat haram tersebut gitu. Dalam situasi itu maka perpres ini bisa menjadi jalan keluar gitu ya Kang Zee. Iya, karena dalam kondisi darurat seperti itu, perkara yang haram itu kan boleh. Ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang sudah darurat seperti itu bisa membolehkan yang semula dilarang. Seperti orang yang kelaparan kalau tidak makan, sedangkan makanan yang ada cuma babi misalnya. Daging babi, atau misalnya makanan itu hanya ada mayat temennya gitu. Gak tega gitu ya. Nah itu untuk memperpanjang hidup, maka daging babi itu dikonsumsi sekedarnya untuk bisa menambah tenaga mencari makanan yang halal. Kalau tuh ada yang ditambahin soal ini? Tadi sudah dijelaskan sama adik tercinta. Jadi tidak ada agak manja-manja dikit. Soalnya belum pernah dikatakan adik tercinta sama saya. Jadi ngomong ini Kang Zee ngomong kakak tercinta gitu. Enggak, nanti banget ngomong gitu. Ini Tadi sudah dijelaskan sama Kang Sidney tentang obat, perkara haram dijadikan obat, sudah jelas sekali bahwa di sini terjadi khilaf ya. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan. Misalnya gini. Perbedaannya jelas gitu ya. Imam Hanafi itu melarang, Imam Syafi'i itu juga melarang, tapi diperbolehkan dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Tapi tetap memberikan catatan sebelumnya harus mencari obat yang halal dulu gitu tuh ya. Walaupun misalnya dalam situasi obat yang halal ada, tapi yang haram ini jauh lebih efektif untuk mengobati. nggak bisa, harus yang halal dulu. Yang halal dulu, semaksimal mungkin gitu ya. Baru bisa Tentang tadi kaitannya jawaban saya tadi itu yang mana tuh? kata Kanjeng Nabi bahwa zatnya arak itu haram sehingga menimbulkan hukum yang kemana-mana ini. Itu penjual anggur juga ditanyain dulu penanam anggurnya buat apa? Kalau memang dia itu menanam anggur tapi ditujukan untuk membuat arak, ya jelas menanamnya haram. Tapi untuk konsumsi buah-buahan? Iya, tapi untuk konsumsi buah-buahan, untuk jus gitu ya tergantung itunya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, jelas. Tapi saya belum pernah menemukan jus anggur itu, belum ada ya? Kayaknya. Ada jus alpukat, ada jus apel gitu ya. Udah pernah nemuin kalau belum ya? Jus itu juga belum ada, jus apa namanya? Jus apa? Cempaluk. Yang belum ada juga jus lele dumbo itu belum ada. Jadi kayaknya orang nggak umum kayaknya bikin jus anggur itu, nggak ada ya kayaknya jus anggur. Jus salak.